Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat, bisa berkumpul di tempat yang mulia ini bersama orang-orang yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya. Kita harus bersyukur. Kenapa, Pak? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'." Siapa yang dia menuntut ilmu, berusaha untuk memperbaiki diri dengan belajar ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia seperti jihad fisabilillah sampai pulang. Luar biasa. Baik. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita pelajari bersama, meskipun selama ini kita sudah terbiasa dengan wudu, karena setiap kita hendak sholat kita berwudu. Ada yang nggak berwudu? Aja kayangnya aja tidak. Nah, dengan mempelajari beberapa ayat lalu kemudian hadis-hadis Nabi, bisa jadi nanti ada beberapa hal dari yang kita lakukan selama ini ada kurangnya atau belum sempurna. Bisa jadi karena ketidaktahuan kita, bisa jadi karena kondisi-kondisi tertentu, gugup misalnya. Nah, jadi wudunya ora sempurna. Nah, setelah kita mempelajari, nanti membaca hadis-hadis Nabi, bagaimana para sahabat Nabi, biasanya kalau kita mau gugup eman-eman gitu, Pak. Ya, eman-eman. Nah, ini pentingnya kalau sudah belajar ilmu. Dengan ilmu itu kita punya basyirah, punya petunjuk, punya cahaya, sehingga kita semakin kuat, semakin mantap ketika melakukan sebuah ibadah. Baik. Sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wudu itu adalah perintah Allah. Hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, hadis Nabi, dan ijma para ulama. Kesepakatan konsensus para ulama Islam semua mengatakan setiap orang yang hendak sholat wajib untuk berwudu. Maka tidak ada khilaf di situ, tidak ada perbedaan pendapat. Yang ingin saya tegaskan di sini bahwa ini ada wudu. Saya sudah melakukan wudu. Nah, ini kita pelajari nih hal-hal yang terkait dengan wudu. Supaya apa? Supaya wudu kita itu sempurna. Andai kita mengerjakan ini, itu kan sunnah hukumnya. Nah, kita jangan terjebak oleh pemikiran seperti itu. Biasanya kan kalau masuk masjid sholat tahiyatul masjid dulu, awang sunnah ikilah. Nah, karena terjebak itu akhirnya kita menyepelekan setiap dari apa yang dicontohkan oleh Nabi. Lama kelamaan kalau yang sunnah hilang, yang muncul
yang bukan sunnah. Maka ini perlu kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Kalau memang hati manusia itu ada iman kepada Allah, maka ini perhatikan. "Idza kumtum ila sholati," jika kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum. Dari satu dalil, dari satu hadis, dari satu ayat nanti bisa berbeda-beda. Nah, kita ambil yang mana nanti? Basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi. Basuhlah kedua tangan sampai kedua siku, wamsahu birusikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kakinya. Dalil yang kedua, anna Humran maula Uthman, bahwa sahabat Humran mantan budak Uthman. Akhbarahu, dia menceritakan, mengabarkan, memberitakan, anna Uthman bin Affan, bahwa Uthman bin Affan, khalifah yang kedua radhiyallahu anhu, da'a biwadu'in, dia meminta wadu. Bedanya wudu dengan wadu, ya, satu kata cuma beda harokat tapi maknanya berbeda. Kalau wudu itu airnya, media yang dipakai untuk wudu. Kalau wudu aktivitasnya, dhammah, ya, itu bedanya. Kalau sahur berarti sama wudu. Sahur itu makanannya. Kalau suhur aktivitas kita makan sahur. Kalau tohur itu medianya, berarti airnya. Kalau at-tuhur berarti aktivitas kita bersuci. Itu beda harokatnya, Pak. Meminta air, fatawaddo'a, lalu berwudu. Nah, perhatikan urutannya. Faghassala kaffaihi thalatha marratin. Kaf, ini yang dimaksud dengan kaf. Lalu kemudian Uthman membasuh kaffaihi, kedua kafnya, kedua tangan sampai pergelangan tangan, itu namanya kuf, ya, 3 kali. Thumma madmada wastanthara, kemudian berkumur-kumur dan istinsar. Istinsar itu mengeluarkan air dari hidung. Tidak disebutkan istinsak di sini. Kalau istinsak menghirup air, tapi tidak mungkin, maka sudah cukup ini. Jadi ketika menyebutkan istinsar, maka istinsak tidak perlu disebutkan. Karena mengeluarkan air dari hidung harus ada aktivitas menghirup air dari hidung. Orang anak aktivitas menghirup air kemudian istinsar. Maka ini sudah mencukupi. Bahwa kemudian berkumur-kumur, istinsak kemudian mengeluarkan air, menyemprotkan dari hidungnya. Thumma ghasala wajhahu thalatha marrat, membasuh mukanya 3 kali. Thumma ghassala yadahul yumna illal mirfaq thalatha marrat, kemudian tangan kanan dibasuh sampai sikunya 3 kali. Thumma ghassala yadahul yusra mithla dhalik, kemudian membasuh tangan kiri 3 kali, sama sampai mirfaq, sampai siku. Thumma masaha ra'sahu, lalu kemudian mengusap kepalanya. Thumma ghassala rijlahul yumna, lalu membasuh kaki kanan ilal ka'baini, sampai mata kaki, thalatha marrat, 3 kali. Thumma ghassala al-yusra mithla dhalik, kaki kiri pun demikian. Thumma qala, lalu Uthman ibnu Affan dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i, berwudu seperti yang aku praktekkan ini, hada, ini. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a, siapa yang berwudu, nahwa wudu'i hada, seperti wuduku ini, thumma qama, lalu dia berdiri, faraqa'a rak'ataini, ruku 2 kali, artinya dia mengerjakan salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi man nafsahu, lalu dia tidak mengajak jiwanya untuk berbicara, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosa kecilnya akan diampuni yang telah lalu. Qala Ibnu Syihabin, di antara perawinya dia mengatakan, wa kana ulama'una,
adalah guru-guru kami yaquluna, mereka mengatakan hadzal wudu, sifat wudu yang seperti ini dari riwayat Utsman ini, asbagu ma yatawadda bihi ahadun lis-salati, adalah wudu yang paling sempurna, yang paling lengkap ketika seseorang hendak menunaikan sholatnya. Ini rawi. Jadi yang mengatakan rawi demikian. Ada banyak riwayat. Riwayat Utsman ini disebutkan sebagai riwayat yang paling lengkap menceritakan sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung dipraktekkan oleh Utsman ibn Affan. Nah, ini dua teks paling utama ya, dalam pembahasan wudu pada kesempatan kali ini. Nah, kita pecah satu-satu. Ya, kita pecah satu-satu. Seperti apa wudu yang sempurna? Kalau kita mau dikasih gaji, pengennya sempurna nggak Pak? Nah, kalau dipotong 100.000, kira-kira gimana kita? Mobil kan hak saya gitu ya. Nah, kalau mau dikasih berkat, tahu berkat nggak? Pengennya lengkap nggak? Lengkap isinya ya. Kalau mau dikasih bingkisan, lengkap nggak? Pengennya lengkap. Mau dikasih handphone, tidak ada baterainya. Ya, nah, wudu dalam ibadah pun demikian. Maka harus tanamkan dalam diri kita, carilah yang lengkap. Cari yang lengkap. Jangan cari yang paling mudah. Karena memang kalau kita belajar fikih itu ada beberapa pendapat yang tidak boleh. Yang saya baca dari catatan para ulama itu adalah tatabu'ur rukhas. Ini perhatikan. Mencari-cari pendapat yang paling ringan dikumpulkan untuk diamalkan. Itu yang nggak boleh. Nikah, pendapat Imam Abu Hanifah ya, tidak perlu wali. Ya, tolan gone patire wong wedon yuh mama. Koletna kaya sing nikahna ada mahar, 2 saksi pulang. Nah, sampai rumah iki sapa piye iki? Gawani batir wedon iki. Ki bojoku pak kowe. Lha kok kapan nikah? Ya, mau wis nikah. Ya. Tanpa wali dari putrinya. Itu sah. Karena bukan syarat sah daripada nikah. Nah, ini enggak boleh ini. Jumhur mengatakan harus ada wali. Kalau misalkan pendapat masalah bersentuhan, kita wudu bersentuhan laki-laki dan perempuan. Nah, madhab Imam Syafi'i itu ketat sekali. Tidak boleh bersentuhan laki-laki dan perempuan sekalipun itu suami istri. Ini sudah wudu batal itu. Aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa ini diartikan bahwa kulit laki-laki bertemu dengan kulit perempuan. Baik itu suami istri. Kalau nempel salaman batal. Nah, itu ketat kan? Yang lain mengatakan tidak batal. Satu sisi pakai madhab ini, satu sisi pakai madhab ini, cari yang mudah. Oh, kalau nikah pakai madhab Abu Hanifah, kalau sholat pakai madhab Imam Hambali. Nah, salaman sama perempuan nggak batal wudunya. Kok salaman kok mikir kondangan aku? Kok langsung sholat? Kan aku madhab Hambali. Hafil itu ya, nggak salaman. Yang penting nggak bersahwat ya. Orang bojone orang syahwat, orang bojone dia bersahwat. Jadi cari yang paling sempurna. Nah, bagaimana sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna? Kita kumpulkan hadis-hadisnya. Yang pertama, kalau mau wudu, Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang kita lakukan dalam kondisi normal, maka bersiwaklah terlebih dahulu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu. Dalam riwayat yang lain, 'inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, maka aku wajibkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali hendak wudu. Nah, zaman dulu siwak namanya, sikat giginya. Sekarang kita nggak terbiasa, maka bisa digantikan dengan sikat gigi. Digantikan dengan sikat gigi. Mau sholat subuh bangun tidur, sikat gigi dulu sebelum berwudu. Mau sholat duhur, sikat gigi dulu sebelum berwudu. Setiap kali hendak wudu. Di riwayat lain, inda kulli shalah, setiap kali hendak sholat. Maksudnya yaitu sebelum wudu, sebelum bersuci kita bersiwak dulu, sikat gigi dulu. Maka sikat gigi ini mewakili daripada siwak kalau memang tidak terbiasa.
Kita tidak terbiasa, maka memakai sikat gigi. Kalau ingin memakai siwak lebih utama. Saya kecil tahun 90-an lah. Itu kalau berangkat sekolah SD tahun 90 di kampung itu belum terbiasa, Pak. Makanya waktu itu ada kampanye ke sekolah-sekolah negeri itu, SD, sekolah dasar negeri, bagaimana cara menyikat gigi, dikasih itu ya. Orang satu keluarga sikat giginya satu, bapaknya, ibunya, anaknya barengan. Itu dulu, Pak. Mungkin jenengan yang sepuh mungkin lebih merasakan lah ya. Nah, bagaimana kita bisa bersih-bersih gigi? Kita berangkat itu lewat tanggul sungai itu. Wah, itu banyak alang-alang ilalang itu. Ambil 1-2 tahun gosok-gosok ini. Itu bisa mengganti sikat gigi. Oh, kandel banget ya gitu. Itu zaman dulu. Nah, sekarang kita itu dimudahkan oleh Allah. Sikat gigi tinggal milih, mau merek apa, mau yang keras, hard atau mau yang soft, yang lembut, ya. Yang giginya kandel-kandel mungkin sing keras, ya. Sing gigine kalau gosok gigi gampang berdarah, cari yang soft, yang lembut. Mau merek apa terserah. Dimudahkan oleh Allah. Maka sudah seyogyanya kita itu hendaklah ketika berwudu sikat gigi dulu. Kata Nabi SAW, as-siwaku matharatun lil fam. Siwak itu akan membuat gigi kita itu bersih, mulut kita bersih. Wa mardatun lir rabbi, akan membuat Allah ridha. Maka penggantinya sikat gigi. Dengan bersihnya mulut kita, karena kita mau menghadap Allah, mau bermunajat kepada Allah, maka harus dalam kondisi bersih, wangi ya, harus pakai pasta gigi dong. Jangan cuma, kalau bisa jangan cuma sikat gigi aja. Habis makan jengkol cuma gosok gigi aja, pakai sikat aja, nggak pakai pasta gigi. Sholat berjamaah, wah ini yang di samping ini ya, kasihan. Kenapa? Li'annal malaikata yata'adza mimma yata'adza minhul ins. Karena malaikat itu yang ditugaskan oleh Allah untuk beribadah, ikut sholat bersama manusia itu, dia merasa terganggu dengan terganggunya manusia. Kalau sampingnya manusia itu merasa terganggu dengan bau jengkol, kemudian bau apa? Jikung ya. Berarti orang gosok gigi nak jikung. Ya. Ya kalau makanan lah, berambang itu ya, bawang itu, pete ya. Maka malaikat pun terganggu. Maka disunahkan untuk bersiwak setiap hendak kita sholat. Setiap kita hendak wudu sikat gigi. Jangan lupa itu. Tapi kalau tidak memungkinkan, misalkan di sini kita nggak bawa sikat gigi, ya kerja, maka yang paling simpel memang siwak. Bisa ditaruh di mana-mana. Nabi itu kemana-mana pakai siwak. Sampai hendak meninggal pun masih meminjam dari Abdurrahman bin Abi Bakar, meminjam siwaknya untuk ketika hendak meninggal itu masih bersiwak. Jadi ada beberapa sunnah kapan kita bersiwak: ketika bau mulut berubah, ketika bangun tidur, ketika hendak sholat dan seterusnya. Intinya bahwa hendaklah kita berusaha untuk membersihkan mulut ini sebelum kita berwudu supaya semakin sempurna. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan seperti ini kita bekerja, zuhur nanti sholat zuhur kita mau wudu, ya tidak perlu ya. Tidak perlu kiana sikat gigi nang kamar mandi tinggalnya nggak boleh gitu ya. Harus kalau mungkin ya bawa dari rumah, itu lebih sempurna, lebih sempurna. Yang pertama bersiwak. Kalau tidak memakai sikat gigi. Ini yang sempurna. Yang kedua, lihat poin yang pertama. Sebelum berwudu, apa yang kita lakukan? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, akhrajahu Ahmad. Tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca bismillah. Jangan saking terbiasanya, itu kan kebiasaan manusia. Saking terbiasanya sampai lupa tidak menyebut nama Allah. Saking biasanya tidak menyebut nama Allah. Mau makan, mau pakai baju, mau berangkat, mau naik motor, saking terbiasanya manusia itu kadang lupa. Nah, kita ingatkan setiap mau wudu jangan lupa membaca bismillah. Ya, bismillah. Di sini Allah mengatakan Udhkur ismallah, membaca ism Allah, maka membaca bismillah cukup. Nabi tidak mengatakan basmalah.
Hamdalah, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Tasbih, subhanallah. Hauqallah, la haula wala quwata illa billah. Itu ada nama-nama istilah di dalam bahasa Arab itu. Ismallah, lam yadhkur ismallah, maka cukup mengucapkan bismillah. Maka ketika kita mau makan, ya gulam samillah. Dalam hadisnya disebutkan itu. Wahai anak kecil, samillah. Bacalah bismillah. Sebutlah isma Allah. Maka cukup kita mau makan roti, mau makan nasi, mau makan jajan, bismillah. Itu sudah mencukupi. Karena Rasulullah mengatakan samillah. Wahai anak kecil ya gulam, samillah. Sebutlah nama Allah. Bukan Qul basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi samillah. Yang pertama bismillah. Kita baca bismillah. Siwak dulu, gosok gigi dulu, lalu kemudian membaca bismillah. Kalau rukun wudhu, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tadi, yang pertama adalah membasuh muka. Yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai mirfaq, sampai siku. Yang ketiga adalah mengusap kepala. Yang keempat adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Lalu kemudian tertib. Sebelumnya niat. Ya, karena ini ibadah. Maka setelah bismillah, jangan lupa niat di dalam hati bahwa kita hendak menunaikan wudhu ini sebagai ibadah kepada Allah, li raf'il hadath, untuk menghilangkan hadath. Maka hadis Humran yang menjelaskan bagaimana Utsman itu berwudu, itu menyebutkan mukammilatnya, hal-hal yang menyempurnakan daripada sunnah-sunnah di dalam wudu. Karena itu urutannya seperti tadi, jangan lupa untuk yang pertama bersiwak, sikat gigi, yang kedua kemudian membaca bismillah. Lalu selanjutnya poin yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza staiqadha ahadukum min naumihi, jika salah seorang itu bangun tidur, fala yaghmis yadahu fil ina, jangan masukkan tangannya langsung ke dalam ember bejana, hatta yaghsilaha thalathan, sampai dia kemudian mencuci tangannya 3 kali dulu. Fa innahu, karena dia la yadri, tidak tahu, aina, di mana, batat yaduhu, di mana tangannya itu bermalam. Akhrajahu Muslim, riwayat Muslim. Ya. Lihat hadis Humran. Ya. Hadis Humran, da'a biwadu'in fatawadda faghassala kaffayhi 3 marrat. Yang pertama, Utsman itu meminta air, kemudian membasuh tangannya membasuh tangan sampai ini pergelangan 3 kali. Kaffahu thalathan. Yang di hadis Abu Hurairah disebutkan lagi bahwa sebelum berwudu janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam bejana kecuali dia sudah membasuhnya 3 kali. Ada yang menyebutkan poin yang kedua ini adalah menjelaskan maksud hadis Humran itu. Jadi kalau kita sudah membasuh 3 kali itu sudah cukup, habis itu langsung berkumur-kumur. Tapi yang benar, yang lengkap, ya, sekalipun itu makna itu juga tidak salah, tapi kalau ingin yang sempurna itu adalah yang poin nomor 2 dikerjakan sendiri, tapi itu bukan bagian dari wudhu. Poin yang di hadis Humran itulah yang bagian dari wudhu. Maksud dari poin yang kedua ini, bahwa kalau kita bangun tidur itu, kita nggak tahu ini tangan kita ini bermalam di hotel mana ini, ya, nggak tahu ini, ngeramak menghentikan orang sadar, ya Pak. Pernah kita tidur sama teman, kita nggak tidur malah merhatikan temannya, wah ini berselancar, ya, ana sing garuk-garuk nang ngarep, ana garuk-garuk nang mburi, guling-guling. Nah itu yang dimaksud oleh Nabi. Dikhawatirkan menyentuh sesuatu yang gitu ya, gitu kan, dia nggak sadar. Habis itu dia ingin sholat, bangun tidur hendak sholat, bejananya kecil, bisa jadi seperti itu zaman dulu. Ini kalau kita gambarkan zaman dulu, air sedikit sekali, mau wudhu itu pakai bejana kecil. Kalau kita langsung masukkan, tangan kita bawa najis, maka kotor, ya, jadi najis airnya. Itu yang diantisipasi oleh Nabi.
Maka sebelum tangan kita membasuh 3 kali yang bagian dari wudhu itu adalah dituangkan dulu 3 kali sampai bersih seperti ini yang dimaksudkan oleh Nabi, karena tangan kita nggak tahu bermalam di mana. Ya. Tapi yang penting masuk bermalam di celananya sendiri, jangan bermalam ke temannya. Yang ketiga, nah, kalau sudah kita basuh tangan kita ini selesai, baru kita masuk ke bagian wudhunya yang dimaksud oleh humron tadi. Baru setelah itu kita berwudu dengan membasuh tangan sampai pergelangan 3 kali. 3 kali. Penjelasannya apa? Ketika membasuh tangan sampai pergelangan ini, tangan kita itu ada jari jemarinya. Tidak seperti kambing cuma 2, ya. Tidak seperti kuda 1. Tapi ada jari jemari ini. Nah, di sini. Maka lihat poin yang ketiga dari Laqit bin Sabirah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, asbihil wudu, sempurnakan wudu kita. Wa khallil bainal asabi'. Ketika membasuh tangan pertama itu sampai kaf, jangan lupa di sela-sela jari-jarinya. Wa khallil bainal asabi', di sela-sela, di ya, kayak gini. Di sela-sela. Wa balligh fil istinsaqi illa an takuna sha'iman. Itu setelahnya. Jadi yang di poin tebal itu dimaksudkan penjelas-penjelasnya pada poin yang pertama tadi, hadis yang di muka. Setelah kita seling-selingi kayak gini di sela-sela supaya bersih, ya. Di kerutan-kerutan, lipatan-lipatan ini betul-betul bersih. Jadi bukan sekedar kita wudu asal wudu sor gitu dibasahi, bukan. Karena kita menjalankan ini, menunaikan perintah Nabi, bagian dari sunnahnya, kita akan mendapatkan pahala yang sempurna. Dan inilah wudu yang sempurna dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian, faghassala kaffaihi thalatha marrat, setelah kita membasuh kedua tangan ini 3 kali dengan di sela-sela ya, jari jemarinya supaya bersih. Jadi kita tidak boleh terburu-buru. Thumma tamadmadha, thumma madmadha, di hadis yang itu ya. Thumma madmadha, urutannya adalah berkumur-kumur. Habis itu berkumur-kumur. Nah, berkumur-kumurnya ini seperti apa? Banyak di antara kaum muslimin yang berkumur-kumurnya asal kumur-kumur ya. Ada yang cuma masuk dikit perut gitu kan. Nah, itu kurang sempurna. Yang namanya berkumur-kumur itu adalah memasukkan air ke dalam mulut, madmadha, sampai kemudian memutarkan di dalam mulut. Mungkin sing mikir ora gosok gigi, si anaknya daging-daging nyantol buang aja ditelan. Makanya setelah madmadha dibuang. Tamadmadha. Berkumur-kumur buang. Kumur-kumur buang. Tsumma madmadha. Tamadmadhanya 3 kali disebutkan ya. Seperti apa itu berkumur-kumurnya? Yang pertama adalah bilangannya. Lihat poin yang kelima dari Ibnu Abi Malika. Ra'aitu Utsman ibn Affan su'ila 'anil wudu'. Utsman bin Affan ditanya tentang wudu'. Fada'a bima'in, lalu dia meminta air. Fa'ata bi midha'atin, lalu dibawakan bejana. Fa'azgha 'ala yadihi al-yumna, lalu kemudian dia menyiramkan ke tangan kanan dulu. Setelah itu ya, maksudnya adalah hadis yang pertama tadi, untuk membersihkan tangan 3 kali. Tsumma adkhalaha, setelah itu dia memasukkan ke dalam bejana tangan kanannya, fil ma'i, ke dalam air, fatamadmadu thalathan, jadi berkumur-kumurnya 3 kali. Ini kalau pakai bejana ya Pak, pakai bejana, karena hadisnya pakai bejana. Maka setelah kita bersihkan, kemudian bersihkan 3 kali bagian dari wudhu tadi, kita ambil air pakai tangan kanan. Ini boleh memasukkan, boleh, ke dalam bejana, kemudian diminum, bukan diminum sampai sini, dihirup ke mulut, dikumur-kumur, lalu dibuang 3 kali. Ya, 3 kali. Bilangan kumur-kumurnya 3 kali. Lalu yang kedua,
Bagaimana cara mengambilnya? Famadmadha, di poin yang keempat itu dari Abdullah bin Zaid fi sifatil wudu, tentang bagaimana sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma adkhala yadahu, dia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana, fastakhrajaha, kemudian mengeluarkannya untuk mengambil air, famadmadha, kemudian berkumur-kumur, wastanshaqa, berinstinsak, min kaffin wahidatin fa'ala dzalika thalathan, melakukan hal itu 3 kali. Jadi caranya yang pertama itu ketika berkumur-kumur tadi bilangannya 3 kali. Di sini disebutkan 3 kali. Fa'ala dzalika thalathan, 3 kali. Maka cara yang pertama adalah kita kalau dari bejana mengambil air pakai tangan kanan seperti ini, kemudian kita hirup pakai mulut. Enggak terhirup semua, sisanya di istinsaq. Itu cara yang pertama, ya. Saya juga susah kalau cara ini, Pak, ya. Jadi tangan kanan diambil pakai mulut, sisanya di istinsaq. Kemudian istinsar salasan, 3 kali. Dibuang setelah kumur-kumur, kemudian pakai tangan kanan lagi membuangnya. Ya, karena bikafin wahidin, dengan 1 kaf, bukan kafaini ithnataini, tapi bikafin wahidin. Itu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Tapi kalau cara ini sulit, susah, maka lihat poin yang ke-6. An Talhah an abihi an jaddihi qala fara'aituhu yafsilu bainal madmadha wal istinsaq. Jadi antara kumur-kumur dengan istinsaq, menghirup airnya itu dipisah. Paham ya? Ya, jadi ada misalkan kalau pakai bejana, diambil kumur-kumur, buang. Ambil sampai 3 kali, kumur-kumur, buang. Kumur-kumur sampai diputar semuanya, bersih, buang. Baru kemudian ngambil lagi untuk istinsaq, dihirup. Jangan cuma ambil air ceplik-ceplik gini, Pak, ya. Ini bukan istinsaq. Yang namanya istinsaq itu menghirup air. Menghirup air. Saya melihat video, ya, ada orang menjelaskan 3 cara menghilangkan dahak di sini. Ternyata semuanya itu dari Islam. Itulah yang disebut istinsaq. Dia ternyata qori, dilatih untuk supaya ada yang namanya gurah gitu kan. Tapi dia menyebutkan cara menghirup, menghilangkan dahak di sini adalah dengan cara menghirup air. Ada 3 cara. Yang pertama, cara dengan menyedot, tapi jangan sampai panas, sekedarnya saja. Nah, cara yang kedua, disedot yang dalam sampai keluar air mata di sini, sampai pusingnya itu nanti akan keluar. Yang ketiga, sama istinsaq, cuma dia ditambah. Ini yang tambahannya bukan bagian dari Islam, ya, karena dia ditambah setelah itu menghirup air, diginiin, ini lurus dagu dengan leher lurus kayak gini. Kemudian gitu ya, digoyangkan gitu kan. Tapi dihirup, betul-betul dihirup sampai airnya itu keluar lagi ke mulut. Nah, sampai keluar lagi ke mulut, jadi nggak bakal keluar kemana-mana, kembali lagi ke mulut itu. Itu caranya seperti itu. Tapi setidaknya yang kedua, istinsaq yang dimaksud oleh Nabi itu cara yang kedua, menghirup sampai dalam, sampai terasa ini panas, keluar air matanya. Itu istinsaq yang betul. Kalau pengen sehat, kalau misalkan lagi pilek pengen cepet sembuh, itu diantara terapinya. Ketika berwudu, istinsaqnya harus dalam. Itu diantara hikmahnya, ya. Jadi sebenarnya umat Islam itu insya Allah sehat, tidak gampang kena penyakit kalau betul-betul mengerjakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berwudu itu dia kalau sakit ya nggak lama-lama lah, istinsaq, pileknya rampung. Nah, jadi kalau susah seperti itu, dipisahkan antara tamadmadha dan istinsaq. Kemudian istinsar setelah dihirup dalam sampai keluar air matanya, dikeluarkan. Pakai tangan kiri bisa, tangan kanan bisa. Ya. Itu namanya istinsaq dan istinthar. Paham sampai sini ya, Pak? Paham? Siap dipraktekkan? Kurtelung suara kayak ini. Siap teluk. Sudah jam 8 kurang 5. Cukup ya? Kita sampai poin. Cukup, semangat banget ngomong cukup ya. Cukup.
ora ket mau Bapak Ustaz gitu. Nah apa sih? Aku urung sarapan kotaknya urung metu. Nunggu nih kotak ya. Anak kotaknya orang hari ini nggak ada. Oh, nono kotak. Ya, ada insyaallah. Ya. Jadi sampai poin 6. Ya, saya ulangi tegaskan kembali, urutan kalau kita ingin wudu yang sempurna, kumpulkan hadis-hadisnya, kita kerjakan sunnah-sunnah yang dijelaskan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Urutannya adalah yang pertama siwak atau diganti dengan sikat gigi sebelum berwudu. Kemudian setelah itu kita membasuh tangan 3 kali. Ya, jadi sebelum basuhan 3 kali tangan ini yang sampai kaf ini pergelangan tangan yang 3 kali bagian dari wudu, kita basuh dulu, bersihkan dulu 3 kali. Setelah itu membaca bismillah. Setelah membaca bismillah, baru kemudian 3 kali yang bagian dari wudu itu dengan di sela-sela jari jemarinya. Tidak terburu-buru, jangan sampai terburu-buru. Kemudian setelah itu berkumur-kumur. Cara berkumur-kumurnya adalah dengan memutarkan air di dalam mulut sampai betul-betul kerasa bersih. Kalau Anda habis makan itu bisa kumur-kumur, di rumah makan itu bisa kumur-kumur bersih, maka harusnya wudu harus lebih bersih dari itu ya, kumur-kumurnya. Setelah kumur-kumur, istinsak. Pakai tangan kanan, dikeluarkan tangan kiri, istinsak yang dalam-dalam sampai keluar air mata, biar di satu sisi sehat ya, menjalankan sunnah Nabi, di sisi yang lain sehat. Yang ketiga, menghilangkan setan dari tubuh kita. Karena kata Nabi SAW, setan itu bersemayam di sini. Ya, kalau tidur di sini. Ya mungkin nak ngorok seru gue, setannya akan bok. Mungkin ya, bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Karena dia di sini, dia bersemayamnya di sini. Dengan istinsar itu akan hilang dengan istinsak. Istinsak, hilang. Setan akan lari. Kalau tidak bisa dengan tangan satu untuk madmadah dan istinsar, maka dipisah tangan kanan dengan tangan kiri, kemudian madmadah kumur-kumur dengan istinsaknya dipisah, tidak mengapa ya. Itu sampai poin 6. Nah, istinsak ini tidak boleh berlebihan kecuali ketika berpuasa. Di poin yang ketiga, waballigh fil istinsak, ini perintah Nabi. Kuat-kuatlah menghirup air kecuali illa an takuna shaiman. Kalau puasa jangan kuat-kuat. Lagi puasa Senin kayaknya kesempatan tuhur gitu. Ya jangan ya, karena dilarang oleh Nabi. Kalau puasa tidak boleh. Nah, demikian sampai poin 6. Insyaallah selanjutnya kita nanti menjelaskan poin tentang membasuh muka. Seperti apa membasuh muka. Nah, sampai situ dulu. Silahkan disimpan ini. Kalau dikumpulkan, kalau kita punya pertemuan misalkan 500 kali pertemuan, berapa tahun misalkan ya. Nah, dikumpulkan 500 halaman. Wow, luar biasa. 500 halaman kitab itu, Pak. Jadi kitab ya. Dulu aku pernah belajar ini. Nanti disimpan. Kalau bisa nyimpannya ya aja kayak kertas undangan. Lembut banget lagi. Jadi biar tetap rapih ya gitu. Kata Pak Juju kan masing-masing sudah dianjurkan untuk beli buku, suruh bawa pulpen gitu kan. Nah ini mungkin untuk coret-coret aja, pulpennya kecil-kecil, jadi nggak nulis sendiri lengkap. Nah, simpan yang rapi kayak gini, nanti dikumpulkan. Nah, dikumpulkan. Ini ilmu ya. Ini perbendaharaan kita yang hilang, yang kita setiap hari harus mencarinya ya. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Insyaallah pertanyaannya pada kesempatan yang lain ya, yang tidak bisa dijawab di sini insyaallah kita sampaikan pada kesempatan yang lain. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.